Salam kawan pustaka. Jumpa lagi bersama saya Irsan di kanal YouTube, dan pagi ini saya akan mengulas secara singkat buku yang ada di tangan saya berjudul Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh. Buku ini diterbitkan oleh Insis Press bekerjasama dengan Perkumpulan Pro Delat. Buku ini ditulis oleh 4 orang, yakni Appan Ramli, Arianto Sangaji, Fahri Salam, dan Sulaiman Tripa. Buku ini diberi pengantar dan disunting oleh Rum Topati Masang. Mari kita mulai ulasan ini dari pengantar Rum yang diberi judul Mencabar Sang Dajjal. Sang Dajjal yang dimaksud tak lain adalah kapitalisme. Pertama, tentu Rum menyambut kumpulan naskah ini, kumpulan yang diterimanya dari jaringan kerja Pro Delat, dan ia melihat kesungguhan dari jaringan budaya tersebut karena tak hanya membicarakan praktik masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan pijakan arah bergerak menuju adat berdaulat. Apa yang digali oleh penulis tersebut dari keempat penulis ini bagi Rum mengisi kekosongan pemikiran pada banyak organisasi masyarakat adat yang selama ini katanya masih terjebak pada romantik egoni yang justru cenderung pada memuja diri sendiri. Bahkan ia melihat banyak pegiat adat yang sebenarnya hanya mengikuti konsep-konsep pemikiran yang mendunia tanpa mendalami konteks atau menelusuri apa yang disebut archaeology of knowledge atau sejarah pengetahuannya. Misalnya ia mengungkapkan adanya kontradiksi saat menuntut pengakuan negara yang secara tak langsung sebetulnya mengarah pada kemapanan kelembagaan masyarakat adat. Namun di saat yang bersamaan mereka menganggap bahwa gerakan ini adalah gerakan sosial pasca modern yang juga menolak kemapanan. Justru katanya dengan adanya kesibukan atau agenda untuk nasionalisasi bahkan internasionalisasi gerakan masyarakat adat ini yang ditandai dengan agenda eksternal seperti dorongan kebijakan dan pengakuan, justru kian mengabaikan tindakan-tindakan konkret dalam membendung serbuan Sang Dajjal pada kehidupan sehari-hari. Padahal katanya banyak hal sederhana yang dilakukan sekelompok kecil orang, bahkan oleh satu orang dalam membuat yang namanya perubahan. Jadi perubahan besar itu bisa, dan ini mungkin kita jumpai banyak kenyataan, bisa digerakkan oleh sekelompok kecil orang, bahkan oleh satu orang saja. Walaupun Rum tidak berarti bahwa ia tak menganggap advokasi pada perubahan kebijakan atau tekstual itu tak penting, namun tak menjamin adanya perubahan yang kontekstual di masyarakat. Demikian halnya dalam bahasan Sulaiman Tripa mengenai pengakuan mukim di Aceh yang telah diatur dalam kebijakan formal pemerintah. Rum selanjutnya menyatakan bahwa hanya dengan menjadi gerakan kebudayaan dengan kekuatan murni atau yang terlahir dari diri sendiri, maka gerakan masyarakat adat akan menghasilkan praktik-praktik lokal yang alternatif sebagai tandingan dari narasi modern yang memang tak terpisah dengan kapitalisme. Tetapi Rum juga mengatakan bahwa dengan kekuatan murni atau kebudayaan sebagai sebuah gerakan, maka akan melahirkan pemikiran tandingan yang asli. Di sini kerja pengorganisasian dan pendidikan diartikan bukan sekedar pelengkap advokasi. Bab 1 buku ini menyajikan tulisan Arianto Sangaji yang menyorot serbuan kapitalisme global di Aceh. Sekilas ia menguraikan apa dan bagaimana kapitalisme bekerja, hingga ia menunjukkan serbuan itu di daratan Aceh, mulai dari pelipat gandaan primitif, pemerasan buruh, dan perusakan lingkungan yang terjadi di Aceh selama ini. Sementara di bagian kedua buku ini, Appan Ramli menyentuh ranah konseptual dengan judul Perlawanan Adat Berdaulat, Ideologi dan Epistemologi. Di bagian ini yang menarik untuk saya terangkan ialah Everyday Resistance
atau perlawanan sehari-hari yang diperkenalkan Scott untuk menerangkan jenis perlawanan yang berbeda dengan perlawanan nyata yang identik dengan tindakan langsung. Karena perlawanan sehari-hari ini ditampilkan dengan cara yang mengelabui kekuasaan, bisa disiasati dengan hal yang lugu tapi juga cerdik. Artinya di sini kita bisa paham bahwa di mana ada kekuasaan di situ ada perlawanan. Nah, ini pula yang dikatakan oleh Michael Foucault. Jadi dalam konteks Aceh, menurut penulis, perlawanan masyarakat Aceh itu bergerak sangat dinamis, tergantung bentuk dan cara perlawanan dengan tingkat keberhasilan penguasa dalam menjinakkan gerakan-gerakan tersebut. Kepentingan kapitalisme memang kian menggeruk tanah dan sumber daya lokal, baik itu melalui legitimasi dari negara, bahkan dikabarkan sejumlah perlawanan akhirnya dilakukan rakyat Aceh untuk menentang berbagai perusahaan. Jadi ada perlawanan langsung, dan dikatakan di sini juga bahwa hukum nasional tak bisa menangani persoalan agraria tersebut atau persoalan-persoalan yang timbul dari masuknya banyak perusahaan-perusahaan di Aceh. Maka pilihan yang ada yang disampaikan di bab ini atau bagian ini adalah mau tidak mau pilihan terakhir ialah hukum adat, dan diyakini bahwa melalui adat yang dirumuskan kembali di Aceh atau coba dirumuskan kembali diharapkan bisa menjadi alternatif menahan gempuran kapitalisme, tentu dengan meyakinkan kaula muda akan kekuatan adat sebagai upaya memecahkan masalah. Dan mengutip Appan Ramli, wujud adat di konteks Aceh lahir dari persenyawaan antara Aceh dan Islam. Di sini Appan juga menjelaskan bahwa ada banyak ragam gerakan adat di Aceh, diantaranya adat ningrat atau feodal, adat upacara, adat politik atau kuasa, dan yang terakhir adat berdaulat. Nah, inilah yang banyak diulas oleh Appan, adat berdaulat yang disebutkan sebagai konsep kunci, di mana didefinisikan bahwa adat berdaulat ini sebagai warga mungkin gampong yang menggunakan adat untuk mengelola diri dan sumber daya yang juga menjadi benteng dari serbuan kapitalisme di Aceh. Tak lupa ia menerangkan pula ideologi adat sebagai panduan atau pedoman bagi para kader-kader gerakan ke depannya. Itu adalah tawaran ideologi dari adat berdaulat. Setelah membaca terkait epistem adat berdaulat, di bagian berikutnya Sulaiman Tripah menyuguhkan sejarah perlawanan Mukim berdaulat. Di bahasan ini juga diterangkan bagaimana posisi Mukim dan perannya dari waktu ke waktu berdasarkan rezim mulai dari Kesultanan hingga pasca Orde Baru. Di sini dijelaskan pula bahwa masalah yang hingga kini ada ialah kecurigaan terhadap pengakuan hukum adat sebagai tandingan kekuasaan. Sementara itu konsep Mukim sebagai sistem tradisional dianggap bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah sosial di Aceh, dan sudah seharusnya hukum yang disampaikan oleh Sulaiman, hukum adalah risalah yang seharusnya juga kontekstual, bukan sekedar tekstual. Di bagian ketiga buku ini, Fahri Salam menarasikan praktik perlawanan Mukim berdaulat dengan panjang lebar berdasarkan konteks perlawanan itu, konteks di mana perlawanan itu dilakukan. Oke, demikian ulasan singkat dari buku yang saya baca ini, dan saya kira buku ini penting bagi kawan-kawan yang bergelut dengan gerakan adat ataupun mencari alternatif dalam melawan serbuan kapitalisme yang makin hari makin canggih. Dan mampukah adat sebagai perangkat terpadu, yakni sebagai ideologi, strategi, dan praktik untuk memenuhi harapan itu? Nah, itu adalah pertanyaan untuk kita semua, dan silakan Anda menjawabnya setelah membaca buku ini dan tentunya mempraktikkan apa yang Anda telah baca sendiri. Sekian dari ulasan singkat saya pada pagi hari ini. Tetap produktif dengan membaca. Salam kawan pustaka.